Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM J1B022093 dari kelas DP3 Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas riset operasi tentang program linier. Adapun contoh kasusnya sebagai berikut. Usaha dagang Kekalik Jaya Super memiliki sebuah unit usaha pengolah kedelai yang memproduksi dua jenis produk, yaitu tahu dan susu kedelai. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut, diperlukan bahan baku utama berupa kedelai dan gula pasir. Jumlah kedelai yang dapat disediakan adalah 60 kg per hari, dan gula pasir 30 kg per hari. Jumlah tenaga kerja yang tersedia ada 5 orang. Dengan durasi jam kerja 8 jam per hari atau total 40 jam per hari. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan bahan kedelai 2 kg. Dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg kedelai dan 2 kg gula. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan waktu kerja 2 jam. Dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan waktu 1 jam. Setiap penjualan satu panci tahu menghasilkan keuntungan 40.000 dan satu panci susu kedelai menghasilkan keuntungan 30.000 jika variabel tahu adalah X1 dan variabel susu kedelai adalah X2. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, di sini saya pertama-tama menggunakan metode grafis. Diketahui pada soal tersebut, tahu sama dengan X1, sedangkan susu kedelai sama dengan X2. Adapun keuntungan dari tahu sebanyak 40.000 dan susu kedelai sebanyak 30.000. Adapun bahan baku yang dibutuhkan pada pembuatan tahu dan susu kedelai adalah seperti kedelai, gula pasir, dalam pembuatan tahu kedelai dibutuhkan sebanyak 2 kg. Sedangkan dalam pembuatan susu kedelai dibutuhkan sebanyak 3 kg. Dengan jumlah kapasitas sebanyak 60 kg per hari. Dalam pembuatan susu kedelai, gula pasir dibutuhkan sebanyak 2 kg dengan kapasitas 30 kg per hari. Selain itu, dalam pembuatan tahu dan susu kedelai, adapun waktu kerja yang dibutuhkan yaitu pada pembuatan tahu selama 2 jam, pada pembuatan susu kedelai sebanyak 1 jam, dengan total kapasitas waktu 40 jam per hari. Kemudian kita menentukan fungsi tujuannya. Yaitu Zmax sama dengan 40.000 X1 plus 30.000 X2. Yang kedua, kita tentukan fungsi kendala. Pada fungsi kendala pertama, yaitu 2x1 plus 3x2
kurang dari sama dengan 60. Pada fungsi kendala kedua yaitu 2x2 kurang dari sama dengan 30. Dan pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40, di mana x1 dan x2 nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai x1 dan x2 nya. Kendala pertama yaitu 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Kita misalkan x2 nya sama dengan 0. Jadi 2x1 kurang dari sama dengan 60. x1 kurang dari sama dengan 60 per 2. x1 kurang dari sama dengan 30. Untuk kemudian x1 sama dengan 0. Jadi 3x2 kurang dari sama dengan 60. x2 kurang dari sama dengan 60 per 3. x2 kurang dari sama dengan 20. Kemudian pada kendala yang kedua yaitu 2x2 kurang dari sama dengan 30. x1 sama dengan 0. Jadi 2x2 kurang dari 30. x2 kurang dari sama dengan 30 per 2. x2 kurang dari sama dengan 15. Pada kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Kita misalkan x2 nya sama dengan 0. Jadi 2x1 kurang dari sama dengan 40. x1 kurang dari sama dengan 40 per 2. x1 kurang dari sama dengan 20. Kemudian x1 nya sama dengan 0. Jadi x2 kurang dari sama dengan 40. Setelah itu kita akan menggambar grafiknya sebagai berikut. Adapun garis kendala yang pertama yaitu x1 nya 30 dan x2 nya 20, sehingga bisa ditarik garis. Untuk garis kendala yang kedua yaitu x1 nya sama dengan 0 dan x2 nya sama dengan 15. Sedangkan untuk garis kendala yang ketiga yaitu x1 nya 20 dan x2 nya 40. Dari grafik tersebut kita memperoleh dua titik potong. Pada grafik ini terdapat 5 titik, yaitu titik pertama, titik kedua, titik ketiga,
titik keempat, dan yang terakhir titik kelima. Untuk mencari titik potong, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pada titik potong yang ketiga, kita menggunakan persamaan pertama dan persamaan kedua. Di mana persamaan keduanya yaitu 2x2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 per 2. X2 sama dengan 15. Kemudian substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Kemudian masukkan hasil nilai X2 ke dalam persamaan pertama. Sehingga menghasilkan X1-nya sama dengan 7,5. Pada titik potong yang keempat, kita menggunakan persamaan pertama dan yang ketiga. Pada persamaan pertama yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Dan persamaan yang ketiga 2x1 plus x2 sama dengan 40. Karena nilai x1 nya sudah sama, maka kita akan langsung melakukan eliminasi, yaitu menghasilkan 2x2 sama dengan 20. X2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Kemudian kita mensubstitusikan pada persamaan pertama, yaitu 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Kita masukkan hasil X2 tersebut, yaitu 10. Sehingga menghasilkan X1-nya sama dengan 15. Pada titik yang pertama diperoleh yaitu X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Pada titik yang kedua diperoleh
X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 15. Pada titik yang ketiga diperoleh X1 sama dengan 7,5 dan X2 sama dengan 15. Pada titik yang keempat diperoleh X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10. Sedangkan pada titik yang kelima diperoleh X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan ke dalam Z-Max, yaitu 40.000 X1 plus 30.000 X2. Pada titik pertama menghasilkan 40.000 dikali 0 plus 30.000 kali 0 sama dengan 0. Pada titik kedua diperoleh 40.000 dikali 0 plus 30.000 dikali 15 sama dengan 450.000. Pada titik yang ketiga diperoleh 40.000 dikali 7,5 plus 30.000 dikali 15 sehingga hasilnya sama dengan 750.000. Pada titik yang keempat diperoleh 40.000 dikali 15 plus 30.000 dikali 10 sehingga memperoleh hasil sama dengan 900.000. Pada titik yang kelima diperoleh 40.000 dikali 20 plus 30.000 kali 0 sehingga mendapatkan hasil 800.000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keuntungan maksimal, UT Kegalip Jaya harus memproduksi tahu sebanyak 15 kilo dan susu kedelai sebanyak 10 kilo, sehingga memperoleh keuntungan sebesar 900.000. Setelah menggunakan metode yang pertama, yaitu metode grafis, selanjutnya kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode simplex. Pertama-tama kita menuliskan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2. Kemudian kita menentukan fungsi kendala, yaitu fungsi yang pertama 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Fungsi kendala yang kedua yaitu 2x2 kurang dari sama dengan 30. Pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Adapun langkah-langkah dari metode simplex, yaitu langkah pertama, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 30. Pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Adapun langkah-langkah dari metode simplex, yaitu langkah pertama, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Pada fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Adapun langkah-langkah dari metode simplex, yaitu langkah pertama,
Mengubah fungsi tujuan dan fungsi batasan. Yang pertama kita ubah fungsi tujuannya. Yang dimana pada awal fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 40 X1 plus 30 X2 diubah menjadi Z min 40 X1 min 30 X2 sama dengan 0. Kemudian kita ubah fungsi batasan atau fungsi kendala. Fungsi batasan ini diubah menjadi kesamaan dan ditambah slash variabel. Pada fungsi yang pertama yaitu 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 diubah menjadi 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 0x4 plus 0x5 kurang dari sama dengan 60. Pada persamaan yang kedua yaitu 2x2 kurang dari 30 diubah menjadi 0x1 plus 2x2 plus 0x3 plus x4 plus 0x5 kurang dari sama dengan 30. Dan pada persamaan yang ketiga yaitu 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40 diubah menjadi 2x1 plus x2 plus 0x3 plus 0x4 plus x5 kurang dari sama dengan 40. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan X di dalam tabel. Adapun tabelnya sebagai berikut. Adapun nilai Z-nya yaitu 1, 0, 0, 0. Kemudian pada baris yang pertama yaitu baris Z diperoleh
negatif 40, negatif 30, 0, 0, 0, dan NK-nya sama dengan 0. Sedangkan pada baris kedua yaitu X3 diperoleh 2, 3, 1, 0, 0, dan NK-nya 60. Pada baris ketiga diperoleh 0, 2, 0, 1, 0, 30. Pada baris keempat diperoleh 2, 1, 0, 0, 1, 40. Kemudian langkah ketiga yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci merupakan nilai variabel negatif terbesar, sehingga kolom kuncinya terdapat pada kolom X1. Selanjutnya yaitu langkah keempat, yaitu memilih baris kunci. Baris kunci merupakan nilai indeks yang positif terkecil. Adapun nilai indeks diperoleh dari nilai kolom NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Pada baris batasan pertama diperoleh nilai kolom NK-nya sama dengan 60 dibagi nilai kolom kunci sama dengan 2, sehingga menghasilkan 30. Pada baris batasan kedua diperoleh nilai kolom NK sama dengan 30, sedangkan nilai kolom kunci sama dengan 0. 30 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Pada baris batasan ketiga diperoleh nilai kolom NK sama dengan 40 dibagi dengan nilai kolom kunci yaitu 2, sehingga diperoleh 20. Jadi indeksnya terdapat pada baris batasan ketiga, yaitu baris X5. Karena memiliki nilai indeks yang paling kecil, positif terkecil, yaitu 20. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk ke dalam baris kunci disebut angka kunci. Sehingga adapun elemen kunci atau titik potong yaitu sama dengan 2. Kemudian langkah yang kelima yaitu merubah nilai baris kunci dibagi dengan elemen kunci. Adapun nilai baris kunci terdapat pada baris X5 dengan elemen kunci
sama dengan 2. Untuk merubah nilai baris kunci, kita harus membaginya dengan nilai elemen kunci. Yang awal nilainya yaitu 2, 1, 0, 0, 1, 40. Setelah dibagi 2, berubah menjadi 1, 1,5, 0, 0, 1,5, dan 20. Langkah ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Adapun rumusnya yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama. Adapun baris lama pada baris pertama yaitu minus 40, minus 30, 0, 0, 0, 0. Kemudian dikalikan pada koefisien pada kolom kunci yaitu dikali negatif 40. Negatif 40 ini dikali dengan nilai baru baris kunci yaitu 1, 1,5, 0, 0, 1,5, 20. Sehingga menghasilkan minus 40, minus 20, 0, 0, minus 20, minus 800. Setelah itu kita kurangkan yaitu 0, minus 10, 0, 0, 20, dan 800. Kemudian baris kedua. Adapun baris lama pada baris kedua yaitu 2, 3, 1, 0, 0, 60. Yang kemudian dikalikan pada koefisien kolom kunci yaitu 2 dikali nilai baru pada baris kunci yaitu 1, 1,5, 0, 0, 1,5, 20. Sehingga menghasilkan 2, 1, 0, 0, 1, 40. Kemudian dikurangkan sehingga menghasilkan 0, 2, 1, 0, negatif 1, dan 20. Baris baru pada baris kedua. Kemudian yaitu baris ketiga. Adapun
Adapun baris lama pada baris ketiga sama dengan 0, 2, 0, 1, 0, 30. Karena pada koefisien pengali pada baris ketiga itu sama dengan 0, sehingga jawabannya tetap sama, yaitu menghasilkan baris baru 0, 2, 0, 1, 0, 30. Setelah memperoleh baris baru pada baris pertama, kedua, dan ketiga, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel iterasi pertama. Adapun nilai Z-nya itu 1, 0, 0, 0. Setelah itu kita masukkan nilai baris baru pada barisan yang telah kita cari, yaitu pada baris pertama peroleh 0, negatif 0, 0, 0, 20, dan 800. Pada baris kedua diperoleh 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Pada baris yang ketiga yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Sedangkan pada baris yang keempat tidak berubah karena merupakan baris kunci pada tabel sebelumnya, yaitu 1, 1,5, 0, 0, 1,5, 20. Kemudian kita menentukan indeksnya. Sebelum menentukan indeks, kita harus mengetahui kolom kunci. Adapun kolom kuncinya yaitu nilai variabel negatif paling besar. Yaitu di sini kita bisa lihat nilai negatif variabel paling besar yaitu negatif 10, sehingga nilai kolomnya yaitu berada pada kolom X kedua. Kemudian kita menentukan nilai indeks, yaitu nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Pada barisan pertama 800 dibagi negatif 10 sama dengan negatif 80. Pada barisan kedua 20 dibagi 2 sama dengan 10. Pada baris ketiga yaitu 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sedangkan pada baris yang keempat itu 20 dibagi setengah sama dengan 10. Sehingga kita dapat menentukan baris kuncinya, yaitu baris kunci di mana nilai indeks yang positif terkecil. Sehingga diperoleh baris kuncinya yaitu pada baris yang kedua yaitu X3. Dengan elemen kunci atau titik potong sama dengan 2. Selanjutnya, kita merubah nilai baris kunci ini dibagi dengan nilai elemen.
yaitu di mana nilai elemen tadi yaitu adalah 2. Sehingga memperoleh hasil sama dengan 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2, dan 10. Selanjutnya kita merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Adapun rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu baris baru dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris pertama. Adapun baris lama pada baris pertama yaitu nol, negatif 10, 0, 0, 20, 800. Kemudian koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baris baru kunci, yaitu negatif 10 dikali 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2, 10. Sehingga menghasilkan 0, negatif 10, negatif 5, 0, 5, negatif 100. Lalu dikurangi, yaitu 0, 0, 5, 0, 15, dan 900. Baris baru pertama. Kemudian pada baris ketiga, adapun baris lama pada baris ketiga yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 30. Yang koefisiennya 2 dikali dengan nilai baris baru kunci yaitu 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2, dan 10. Sehingga menghasilkan 0, 2, 1, 0, negatif 1, 20. Kemudian dikurangkan sehingga menghasilkan 0, 0, negatif 1, 1, 1, dan 10. Baris baru ketiga. Kemudian baris keempat. Adapun baris lama pada baris keempat yaitu 1, 1/2, 0, 0, 1/2, dan 20. Yang dimana koefisien pada baris keempat ini yaitu 1/2, kemudian dikalikan dengan baris baru kunci yaitu 0, 1, 1/2, 0, negatif 1/2, dan 10. Sehingga menghasilkan 0, 1/2, 1/4, 0, negatif 1/4, dan 5. Kemudian dikurangkan sehingga diperoleh 1, 0, negatif 1/4, 0, 3/4,
dan 15. Setelah itu, kita masukkan nilai baris baru tadi yang telah diperoleh ke dalam tabel. Yang dimana Z-nya itu 1, 0, 0, 0. Adapun baris baru yang diperoleh pada barisan pertama yaitu 0, 0, 5, 0, 25, 900. Sedangkan baris baru pada baris yang kedua yaitu diperoleh 0, 1, 1,5, 0, negatif setengah, dan 10. Sedangkan pada baris yang ketiga diperoleh nilai baris baru yaitu 0, 0, 1, 1, 1, 10. Sedangkan pada baris yang keempat diperoleh nilai baris baru yaitu 1, 0, negatif 1/4, 0, 3/4, dan 15. Dari tabel berikut dapat diperoleh atau dapat disimpulkan bahwa nilai Z-nya sama dengan 900, X2-nya sama dengan 10, X4-nya sama dengan 10, dan X1-nya sama dengan 15. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi tentang program linier dengan menyelesaikan salah satu kasus menggunakan metode grafik dan metode simplex. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.